nanti. Kemudian yang ketiga juga nanti akan tampak yang berikut adalah dengan dosen-dosen yang non PNS. Nanti kita susah lagi mencari karena kita jujur kita mau cari dosen juga susah gampang. Meskipun banyak pelamar, tapi pelamar yang kadang sebentar datang hanya jadi numpang lewat. Ini juga menjadi masalah buat kita. Ya Bapak Ibu tahu lah beberapa yang pernah kita sama-sama di kampus ini, tapi tidak lama lalu menghilang. Sudah dibantu dari sini, tapi lama-lama menghilang. Sementara yang ada itu Bapak Ibu yang kita sama-sama. Meskipun begitu, tapi tetap saja kita sama-sama. Tapi ini kan aturan ini kan berubah, berkembang di setiap saat. Dan karena itu harapan saya eh, sama-sama kampus ini bisa kita bangun. Maka aturan-aturan yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Yogi, Pak Suryani atau Pak Yadi nantinya, Pak Pak Tri nantinya dapat disesuaikan. Bila mana itu ada rekomendasi yang perlu dari kantor atau mungkin catatan yang dari kantor harus diserahkan kepada kampus supaya itu tidak jadi kendala misalnya itu segera disesuaikan. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan saya sampaikan lagi bahwa saya mohon maaf karena kita pertemuan pagi ini saya diikuti dengan sejumlah agenda yang saya tidak boleh lewatkan sehingga bisa kemarin minta Pak Tri tolong kita rapatkan rapatnya di pagi hari. Bukan berarti Bapak Ibu tidak punya kegiatan di luar sana. Saya tahu masing-masing apalagi menjelang 17 Agustus pasti terlibat di sana di sini. Tapi kan ini berkaitan dengan status kampus besar ini yang berkaitan juga status Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita untuk menyesuaikan. Lalu teman-teman dari sekian banyak 51 orang, ini kan baru hadir berapa? Kurang tidak sampai 10 ya. Ya 11, kurang lebih 11. Dari 11 ini artinya ada 31 orang yang belum datang. 40. 40 orang yang belum datang. Yang mudah-mudahan 40 orang ini hasil eh, penyampaian materi pada hari ini Bapak Ibu menjadi corong untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain supaya nantinya koordinasi kembali tanya kembali kira-kira apa-apa yang tidak apa-apa yang kira-kira harus dilakukan karena ini aturan diikuti jadi supaya kemudian hari kita jangan salah mendengar wah ini rektor baru ini tidak bagus ini belum lama belum 2 tahun sudah sepak-sepak orang supaya jangan ada kata-kata atau perasaan-perasaan itu di luar sana. Padahal kita ini kan mau kenal teman-teman dulu semua. Teman dari 2004, malah ada yang 98 seperti Bu Devi. Ya, ini menjadi catatan kita sama-sama supaya kampus ini kita kasih maju bersama maka semua yang nantinya kami sampaikan oleh Pak Yogi dapat disesuaikan. Itu beberapa pengantar arahan yang dapat saya sampaikan. Kiranya yang saya sampaikan juga yang nanti akan disampaikan Pak Yogi uh, ini catatan penting bagi Bapak Ibu dosen semuanya. Jadi daripada ada masalah terhadap kampus ini, jika Bapak Ibu punya status baik dia sebagai pegawai negeri juga uh, sebagai dosen di sini. Berkaitan juga dengan eh, beberapa bulan atau tahun-tahun kemarin, kita sempat di media sosial itu tersebar ada pindah fungsional, dosen pindah sebagai dosen fungsional, sebagai fungsional. Nah ini juga pernah disampaikan oleh Pak Yogi sementara kerannya belum dibuka. Bila mana ke depan kalau kerannya sudah dibuka oleh kementerian, harap juga untuk bisa disesuaikan sehingga eh, jangan terlalu lama di sana kalau memang masih mau
apa namanya cinta kampus. Karena kampus ini selama eh, Bapak Ibu ada, statusnya jelas, kampus ini tidak mungkin akan membuang Bapak Ibu sebagai status dosen karena kami semua membutuhkan Bapak Ibu sekali. Itulah beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Pada akhirnya, kali lagi saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Enggi. Selamat pagi Pak Enggi atas kehadiran di pagi hari ini untuk menemani teman-teman PNS yang juga dari dosen kampus kami di Muslim. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Ibu tadi menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya untuk meminta waktu barangkali kita langsung saja eh, untuk mendengarkan terkait dengan pembagian data desain yang akan disampaikan oleh Pak Yogi Turanto, Kepala Bagian Umum dalam Divisi Papua. Iya, ya Pak Yogi. Ya, Iya, halo. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, silakan Pak. ya, baik, jelas ya suara saya. Baik, Ya ya. jelas. Selamat pagi, Pak Rektor, Bapak. Ya, selamat pagi Pak Ya, Yudi. baik, ya, baik. Adik sekalian saya izin karena saya harus untuk dulu dengan kegiatan. Ya, Terima baik. kasih Pak Yudi. Ya, siap, Bapak. Baik, ya. Sehat selalu, Bapak, dilancarkan semuanya, Pak. Ya. Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Rektor, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, dan Bapak Ibu rekan-rekan dosen sekalian yang saya hormati dan saya hormati kepada Pak Trijaya ya selaku Kabak dan Pak Suryadi dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini ya secara Zoom. Kemarin saya diminta oleh Pak Trijaya untuk memberikan penguatan-penguatan terkait dengan regulasi yang baru ya Bapak Ibu, dan memang ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa regulasi ini kita ini bersifatnya dinamis gitu ya. Dinamis itu artinya bahwa ini senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang saat ini begitu cepat sekali ya. Perubahan-perubahan terjadi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga kita mau tidak mau harus melakukan updating ya. Kita harus melakukan sebuah penyegaran-penyegaran terkait dengan regulasi-regulasi yang baru sehingga nanti kita bisa mematuhi ketentuan ini, pengelolaan perguruan tinggi ini secara baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya mungkin sedikit ya, sedikit menampilkan dulu ini terkait dengan keadaan dosen ya, khususnya keadaan dosen terkait dengan jabatan fungsional gitu ya. Di USUN Nabire ini masih ya terdapat untuk dosen yang ini data yang per Agustus ya, nanti kita coba rilis jika pun ada perubahan. Data untuk dosen asisten ahli itu sebanyak 56 dosen. Ya. Yang lektor itu 41 dosen, yang lektor kepala itu adalah 2 orang, dan yang belum memiliki jabatan akademik ini adalah 24 orang dosen. Ya, ini berarti artinya adalah posisi di USUN ini sudah cukup baik, namun ada pekerjaan rumah adalah dosen yang belum memiliki jabatan fungsional ini. Ya, ini saya kasih merah. Ya, kenapa? Karena ini menjadi indikator penilaian seperti arahan dari Pak Rektor adalah ini adalah untuk proses akreditasi perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu ini harus dipahami bahwa untuk proses akreditasi perguruan tinggi ini yang bisa dinilai sebagai syarat pemenuhan di dalam kriteria akreditasi prodi itu adalah dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional. Ya ini harus harus ini ya harus segera dikelirkan ya. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian perlu kita sampaikan juga bahwa saat ini sedang terjadi perubahan regulasi ya. Sehingga harapan saya nantinya Pak Tri ya bersama dengan Bapak Ibu Dekan sekalian mohon 24 ini segera diinventarisasi. Siapa yang belum punya jabatan fungsional?
Dan juga yang kedua adalah kalau dia belum memiliki jabatan fungsional, kendalanya ada di mana? Ya, apakah itu kategorinya nanti dosen tetap atau dosen tidak tidak tetap? Semua harus wajib memiliki jabatan fungsional. Ya, harapan kita clear ini 24 ini clear ya. Kalau memang yang bersangkutan tidak jelas situasinya, ya mungkin ditawarkan di yang bersangkutan dipanggil ini gimana. Kalau enggak ya mohon maaf, kalau memang tidak berkenan menjadi dosen lagi ya dan memenuhi kriteria ya nanti dikoordinasikan ke pimpinan apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak ya sehingga pengelolaan terkait dengan karir dosen ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah terkait dengan dosen S1. Ya, ini mohon diklarifikasi lagi Pak Yadi bahwa kita dalam beberapa waktu lalu kita sudah menyurat ya terkait dengan hal ini. Dosen S1 ini masih terdapat 5 orang dosen. Ya, ini sudah nggak boleh lagi ya dosen S1. Apakah dosen ini yang S1 ini sudah melanjutkan terkait dengan jenjang pendidikan yang lebih tingginya? Apakah sudah melanjutkan tetapi belum diupdate terkait dengan ijazahnya? Ya, ini mohon nanti diklarifikasi. Nah, yang saat ini adalah terkait dengan dosen yang tidak melaporkan kinerja, Bapak Ibu sekalian, menurut catatan kami bahwa di USUN Nabire itu total dosen itu adalah 122. Dan juga sudah yang melaporkan itu adalah 82. Nah, ini baru 67,21 ya. Nah, ini berarti sisanya kurang lebih ada 40 dosen ini statusnya seperti apa? Nah, ini harus jelas ya. Artinya adalah seluruh dosen itu wajib untuk melaporkan kinerjanya. Ya, ini menjadi catatan bagi kita ya. Artinya bahwa ini menjelang penutupan ini LSDT wilayah 14 ini mengalami penurunan sebenarnya. Rata-rata kita pelaporan kinerja itu 73, sekian. Saat ini kita baru menyentuh angka 70% ya, 70,21%. Nah, sehingga Pak Kepala juga sangat intens sekali. Ini kendalanya ada di mana? Dalam pelaporan kinerja dosen ini kendalanya ada di mana? Apakah dosen tidak mengetahui ini, gitu? Apakah yang kedua itu dosennya tidak ada, tetapi masih terdaftar di PDDikti, gitu ya? Atau yang ketiga itu adalah dosen ini ada, tetapi memang benar-benar tidak mau untuk melaporkan kinerjanya. Nah, sekarang Bapak Ibu regulasi strict ya, Bapak Ibu, kalau tidak melaporkan kinerja dosen satu ya, sudah tidak bisa mengusulkan kenaikan jenjang jabatan fungsional, baik untuk pengangkatan pertama maupun untuk kenaikan jenjang. Yang kedua adalah tidak bisa ikut sertifikasi dosen. Ya, ini yang paling paling krusial ya. Kemarin ada sekitar 40 sampai 50 orang dosen melaporkan saya tidak bisa ikut sertifikasi dosen karena saya tidak melaporkan kinerja saya. Ya, ini mohon menjadi perhatian ya. Artinya Pak Rektor arahannya cukup jelas ya bahwa kita harus memperjelas terkait dengan situasi kita gitu. Situasi kita ini adalah situasi terkait dengan dosen. Nah, ini pengantar dari saya dan sehingga ini dapat mungkin Pak Trijaya ya beserta dengan unsur-unsur pimpinan Pak Warek ya dan Bapak Ibu unsur pimpinan mohon untuk segera mengklirkan gitu. Ini namun jika nanti masih membutuhkan perpanjangan dan memang benar-benar dosen ini ingin melaporkan kinerja, kita masih punya space waktu sampai 31 Agustus. Ya, kami close. Kenapa? Kami close untuk pembayaran Setdos dulu. Ya, Setdos dulu kami bayarkan. Nanti untuk mungkin yang belum melaporkan, nanti kita akan buka kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini data yang mohon dari unsur pimpinan benar-benar memperhatikan ya terkait dengan hal ini terutama yang 24 dan juga yang BKD itu adalah 40 ini mohon diperjelas situasinya gitu. Artinya situasinya harus jelas apakah ini aktif atau tidak. Jika tidak nanti langkah-langkah seperti apa dan nanti dibuat kalkulasinya. Misalkan kalau dosen ini nanti akan kita hapus bagaimana dengan akreditasi prodinya? Yani kita harus membuat sebuah pemetaan yang secara jelas, namun bahwa perguruan tinggi ini harus sehat, program studi ini harus sehat. Dalam artian adalah indikator-indikator penilaian, terutama nanti di dalam pemenuhan SPMI. Kita belum ngomong lagi terkait dengan SPMI. SPMI jelas indikator-indikator tercapainya apa. Nah, ini mungkin menjadi pengantar dari kami dan sehingga mungkin bisa menjadi perhatian dari unsur pimpinan di Uswin Nabire agar perbaikan-perbaikan ini mulai dilakukan.
Nah, terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dan kami dalam beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan surat ya terkait dengan pemutakhiran data dosen yang di Sister. Di sini di USU Nabire ini masih cukup ini ya, masih masih ada kurang lebih USU Nabire sebentar ya. Saya coba carikan. Nah, di sini di Uswin Nabire ya masih terdapat beberapa dosen yang memang ini harus segera diperjelas situasinya gitu ya. Diperjelas situasi itu artinya adalah apa, Bapak Ibu? Mohon surat ini sudah kami apa ya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Di sini di Uswin Nabire ini ada beberapa dosen yang memang harus segera diperjelas situasinya ya. Karena eh, kita sudah di warning oleh sistem gitu ya. Di warning oleh sistem itu artinya adalah kita sudah diingatkan oleh sistem untuk segera melakukan proses klarifikasi. Apakah dosen ini adalah dosen tetap? Apakah dosen ini dosen tidak tetap? Apakah dosen ini masih aktif atau tidak? Nah, sehingga ini menjadi perhatian bagi kita bersama ya karena kami melihat di USIN belum mengirimkan terkait dengan klarifikasi ini ya sehingga mohon nanti segera di-clearkan clearance ya misalkan atas nama Ibu ya Ibu Meske gini ya Ibu Meske ini mohon maaf apa atas nama Pak Set Kambaru ya misalnya ini harus diperjelas situasinya gitu ya. Apakah beliau ini masih dosen tetap atau dosen tidak tetap? Nah, ini surat-surat sudah kami sampaikan ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan proses-proses klarifikasi di sini di tingkat eledikti itu adalah kurang lebih 389 orang dosen ya di sini dan mohon nanti di sini adalah bagi dosen yang sudah mendekati selesai tanggalnya, pastikan bahwa dosen tersebut sudah sesuai ya, mohon. Dan untuk bagi dosen yang sudah melewati batas usia harus segera diusulkan ya lewat manajemen PTK. Nah, nanti kita akan menggali lebih jauh Bapak Ibu sekalian terkait dengan manajemen PTK dan ini harus clearance ya, Bapak Ibu harus clear terkait dengan status dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita akan berbicara terkait dengan pengelolaan manajemen kependidikan ya atau manajemen PTK di sister yang mungkin sudah saya sampaikan ya beberapa waktu lalu pada saat saya datang ke Nabire terkait dengan manajemen PTK. Nah, terkait dengan manajemen PTK ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan ya, perlu kami sampaikan bahwa proses untuk pemadanan data ini sudah clear itu sudah selesai di September 2024. Ya, artinya bahwa jika Bapak Ibu tidak melakukan proses pemadanan, maka Bapak Ibu sekalian akunnya itu akan dibekukan. Jadi mohon izin di sini ya Bapak Ibu akan dibekukan akunnya dan penurunan status dosen. Dan perlu saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap itu wajib satu memiliki akun sister dan yang kedua itu adalah wajib untuk memiliki yang disebut dengan NUPTK. Ya, NUPTK dan akun sister itu adalah wajib. Karena pelaporan kinerja dari dosen semua dilakukan di sister. Nah, nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kami sampaikan ya. Kita harus memiliki yang disebut dengan perubahan mindset dalam pengelolaan dosen. Ya, dan ini saya tekankan lagi gitu ya, Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang disebut dengan NIDN di sini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang disebut dengan NIDN, ada juga yang disebut dengan NUPTK. Ya. Nah, jadi mohon di sini, ya, Bapak Ibu, ini adalah sebelum, ya. Sebelum itu kita ada yang disebut dengan NIDN, ada yang disebut dengan NUPTK, ya. Nah, di sini. Nah, mohon di sini, ya. Ini NIDN
NDDK, NUP. Ini regulasi yang lama, Bapak Ibu. Ya. Regulasi baru ya sejak keluarnya terkait dengan Kepmendikbudristek nomor 133 M 2023 ini hanya ada satu data pendidikan tinggi. Satu data itu adalah apa, Bapak Ibu? Adalah NUPTK. Ya, sehingga saat ini sudah tidak dikenal lagi terkait dengan NIDN, NIDK-nya berapa, NUP-nya berapa, udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya, yang ada hanya NUPTK. Ya. NUPTK siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah kami di tingkat LLDikti. Sekarang penerbitan NUPTK sudah tidak lagi di tingkat kementerian lagi, di tingkat LLDikti. Ya. Nah, sehingga mohon Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, mohon dipastikan seluruh dosen, baik itu dosen tetap maupun dosen tidak tetap, itu sudah memiliki NUPTK. Nah, nanti kasusnya ada lagi. Ya, Pak, ini saya sudah punya sister, tapi akun karena saya tidak melakukan proses pemadanan data sesuai dengan lini masa yang tadi saya sampaikan di sini, akun saya dibekukan. Saya diturunkan statusnya bagaimana? Ya nanti dari perguruan tinggi silakan menyurat ke kami, ke Eladikti, dan Eladikti akan meneruskan ke pusat data informasi dari kementerian. Ini mohon eh, permasalahan ada, tapi pasti ada solusinya. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian sesuai dengan arahan dari Pak Rektor tadi bahwa cukup jelas bahwa seluruh tenaga kependidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu jelas identitasnya. Satu, identitas sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap, gitu ya, Bapak Ibu, dan identitasnya itu ditunjukkan dengan nom apa? Dengan menunjukkan dengan NUPTK dari Bapak Ibu. Ya, karena nanti untuk saat ini ya Bapak Ibu untuk administratif ya, misalkan surat menyurat untuk ijazah dan sebagainya yang dilampirkan itu adalah NUPTK-nya. Ya, sudah tidak ada lagi yang disebut dengan NIDN. Ya, sehingga nanti mohon terjadi penyesuaian-penyesuaian ya secara administratif ya, surat menyurat dan sebagainya bahwa yang digunakan identitasnya adalah NUPTK. Nah, terkait dengan pengelolaan karya dosen, Bapak Ibu sekalian, ya NUPTK itu adalah apa? NUPTK itu adalah nomor unik ya, nomor unik pendidik tenaga kependidikan. NUPTK hanya satu, ya. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, ini di kami di USWIN ini ada guru gitu ya. Ternyata dia guru PNS, dia sudah terbit NUPTK-nya. No problem, nggak masalah. Yang digunakan itu hanya satu aja itu. NUPTK-nya dia sebagai yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian di Dinas Pendidikan gitu ya. Atau oleh Kementerian sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Nggak masalah gitu. Namun nanti di USWIN Nabire posisinya itu adalah sebagai dosen tidak tetap ya nggak boleh sebagai dosen tetap ya harus posisinya adalah sebagai dosen tidak tetap gitu. Kenapa? Karena dia adalah PNS di instansi lainnya. Tetapi status NUPTK-nya adalah NUPTK-nya ada dua statusnya. Satu sebagai NUPTK tetap dia sebagai guru dan yang kedua adalah NUPTK-nya yang bersangkutan itu adalah sebagai dosen tidak tetap. Ya, ini harus diperjelas situasinya. Ya. Nanti kalau kita bicara hak dan kewajiban sebagai dosen NUPTK, dosen tetap dan tidak tetap, nanti kita akan bicara terkait dengan slide yang selanjutnya. Nah, terkait dengan dosen tetap, Bapak Ibu sekalian, dan kita harus memahami ya terkait dengan kriteria dosen tetap adalah dosen tetap itu adalah bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerja ya sama ya atau lebih dari 12 SKS. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa melihat ya. Saya ini beban kerjanya itu 12 SKS enggak gitu. Ya. Itu baru bisa dikategorikan sebagai dosen tetap. Ya. Misalkan dosen tetap misalkan saya menjabat sebagai kaprodi gitu ya. Saya menjabat sebagai wakil rektor gitu. Ya berarti saya jika saya bisa memenuhi kinerja saya selama 12 SKS dalam setiap semesternya, berarti saya bisa dikategorikan sebagai dosen tetap. Nah, oke. Yang kedua, dosen tidak tetap. Ya, dosen tidak tetap itu adalah bekerja paruh waktu pada perguruan tinggi dan memenuhi beban kerjanya itu adalah kurang dari 12 SKS. Ya.
Mungkin saya menjabat sebagai pimpinan gitu ya di perguruan tinggi atau saya menjabat jabatan gitu ya, tetapi saya bekerja di instansi yang lain gitu ya. Karena beban saya otomatis itu kurang dari 12 SKS gitu ya. Apakah diperbolehkan? Saya diperbolehkan gitu ya. Namun statusnya itu adalah sebagai dosen tidak tetap. Sehingga Bapak Ibu sekalian statusnya bukan dosen tetap, tetapi tidak tetap. Ya, karena Bapak Ibu tetap menjalankan tugas fungsinya ya dalam proses jabatan struktural gitu atau jabatan yang ditetapkan oleh Pak Rektor gitu yang sudah di SK-kan oleh Pak Rektor, Bapak Ibu menjabat, tetapi status saya dosen tetap. Nah, berarti kita harus berani merubah diri menjadi dosen tidak tetap. Karena beban kerja saya itu adalah 12 SKS. Nah, yang ketiga adalah tenaga pengajar bukan dosen, ya. Artinya ini adalah tenaga kependidikan bukan dosen yang berfokus kepada pengajaran saja. Misalnya Bapak Ibu ini adalah dosen datang ke kampus, Bapak Ibu hanya mengajar saja. Ya, berarti Bapak Ibu kategorinya itu adalah sebagai dosen tenaga pengajar bukan dosen. Ya. Nanti kriterianya apa, Pak? Apakah saya bisa diberikan NUPTK dengan dosen tidak tetap? Bisa, silakan. Ya, penting jelas identitas di perguruan tingginya ini. Gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, registrasi dosen tidak lagi menerbitkan NIDN, NIDK, NUP, tetapi hanya NUPTK. Ya. Namun yang membedakan adalah status ikatan kerjanya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan status ikatan kerja itu ada tiga status ikatan kerjanya. Satu itu adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap dan tenaga pengajar bukan dosen. Ini yang kita harus lihat ya Bapak Ibu terkait dengan regulasi baru yang ini memang sudah terbit di 2023, otomatis baru regulasi ini baru bisa berjalan di 2024 ya Bapak Ibu dan 2025 ini juga sudah mulai diterapkan di beberapa perguruan tinggi sehingga kami sering menyampaikan surat-surat ya Bapak Ibu terkait dengan proses ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, terkait dengan manajemen PTK ini ya, terkait ini adalah setelah ya manajemen PTK ini terpusat mendukung terkait dengan interoperabilitas data. Ya, ini ada integrasi ya Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah integrasi terkait dengan NIK. Ya, NIK sekarang menjadi unsur utama di dalam proses pengelolaan manajemen PTK. Yang kedua adalah NIP atau NIP yang sering kita gunakan untuk kita sebagai ASN, saya sebagai ASN itu NIP ya dan juga PD Dikti. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kita berbicara PD Dikti ini bahwa seluruh kinerja Bapak Ibu dari sisi pengajaran dan saya sangat berpesan sekali kepada operator PD Dikti ya bahwa penginputan terkait dengan kinerja dosen ini harus benar-benar diperhatikan. Terutama satu, Bapak Ibu adalah riwayat pengajaran Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajar berapa SKS, mata kuliah apa ini harus sesuai gitu ya. Harus sesuai. Kalau saya mengajar manajemen atau saya mengajar terkait dengan pengantar pengelolaan budidaya perikanan misalnya, ya berarti saya harus mengajar itu dan itu harus dimasukkan dalam PDDikti. Ya, dan SK-nya harus ada. SK-nya Bapak Ibu harus ada transkrip nilainya gitu ya, jurnal perkuliahannya gitu ya, harus ada RPS-nya gitu ya, silabusnya ya, ini harus lengkap Bapak Ibu. Ya, harus diperhatikan terkait dengan PDDikti ini juga gitu. Kadang nanti pada saat penilaian dan ini nanti Bapak Ibu mungkin akan sedikit merasakan nanti pemenuhan dokumen-dokumen terkait dengan SPMI. Ya, kalau kita berbicara SPMI itu ada 6 indikator yang harus dipenuhi. Ya, salah satunya itu adalah indikator dari sisi pengajaran. Ya, pengajarannya harus dipenuhi Bapak Ibu ya, harus dipenuhi, mau tidak mau harus dipenuhi ya, karena ini unsur utama. Perangkat-perangkat pembelajarannya juga harus segera dibuat gitu ya atau ditetapkan pada saat awal tahun ya. Nah, ini menjadi PR bagi kita bersama Bapak Ibu ya. Terkait dengan perangkat pembelajaran ini harus diperhatikan. Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan harus menekankan dosen yang mengajar harus memiliki yang disebut dengan perangkat pembelajaran. Baik itu adalah silabus, baik itu adalah RPS,
yang dipastikan adalah daftar nilainya, daftar kehadiran mahasiswanya, dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan PDDikti, ya khususnya nanti kalau kita berbicara menariknya itu ke SPMI, ya standar penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Karena saat ini Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan juga bahwa SPMI ini akan menjadi borang untuk pengusulan akreditasi Bapak Ibu sesuai dengan regulasi yang baru. Jadi kalau dulu kita bicara akreditasi SPMI terpisah, no, sekarang tidak. Sekarang kita berbicara satu kesatuan. SPMI baru akreditasi. Ya, sehingga ini menjadi PR di perguruan tinggi ya terkait dengan penguatan tata kelola sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Ya, kelengkapan-kelengkapan 6 indikator ya terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon bisa ditindaklanjuti nanti. Nah, Bapak Ibu, inilah skema ya, dan ini mungkin sudah saya sampaikan di forum ya beberapa waktu lalu di kampus ya, Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan ya, Bapak Ibu terkait dengan dosen ya. Ini Bapak Ibu kategorinya adalah di sini ya, di pendidik ya, Bapak Ibu, dan ini adalah dosen dan juga tenaga pengajar bukan dosen di sini. Dosen ini adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap ya Bapak Ibu. Dosen tetap adalah Tridharma PT-nya penuh waktu. Berarti artinya adalah Bapak Ibu menjalankan kinerja 12 sampai dengan 16 SKS. Ya, kerjanya dari kapan ya? Kalau beban 12 sampai 16 SKS, idealnya itu adalah full time ya di kampus. Ya, artinya adalah dari pagi mungkin sampai sore gitu ya. Kalau ada kelas malam ya itu yang disebut dengan full time. Nah, penuh waktu di satuan kerja dan Bapak Ibu memiliki pensiun atau jangka waktu tertentu untuk dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli sampai lektor itu usianya 65 tahun ya, dan juga yang guru besar itu usianya adalah di 70 tahun. Nah, sehingga mohon ya Bapak Ibu sekalian, Uswin sudah mulai bergerak ya terkait dengan fungsionalnya, yang lektor sudah mulai bergerak ke rektor kepala. Ada beberapa usulan ya, kemarin kurang lebih ada 3 usulan. Yang saat ini sudah disetujui adalah 2 usulan. Bapak apa mantan rektor ya Pak Suripati dengan Ibu Kristina yang sudah lektor kepala, dan saat ini sedang berproses adalah Pak Yan Marunaya yang Pak Simon dengan Ibu Susanti ya sedang berproses untuk lektor kepala yang insya Allah di tanggal 18 Agustus sudah akan diumumkan terkait dengan hal ini. Namun ini juga Bapak Ibu yang memenuhi syarat juga ya saat ini harusnya bisa yang jadi lektor ke lektor kepala karena syaratnya itu mudah ya. Saat ini tidak susah ya. Penuhi kewajiban khusus ya minimal publikasi di Sinta 2. Nah, untuk dosen tetap jelas clear ya. Untuk dosen tidak tetap Bapak Ibu juga berhak untuk kenaikan jenjangnya. Ya, sama ya seperti dosen-dosen yang kategori adalah dosen tetap. Ya, sehingga peluang karir dan Bapak Ibu untuk peluang meningkatkan kualitas di program studinya itu akan sangat baik. Peluangnya sama, Bapak Ibu. Ya, di dalam aturan terkait dengan proses pendirian prodi minimal adalah 3 orang gitu ya, yang harus dosen tetap gitu ya. Kalau dosen tidak tetap bisa ya, setelah 3 dipenuhi 2 gitu atau 3 itu bisa. Namun jika akreditasi, misalkan jenjang jabatan fungsionalnya itu misalnya dalam satu prodi sudah lektor kepala semua, berarti itu bisa maju untuk kategori dengan unggul atau bisa jadikan Bapak Ibu untuk akreditasi yang sangat baik. Ya, atau sangat baik itu berarti kriteria adalah B gitu ya. Atau juga nanti bisa ke unggul gitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang saat ini sudah lektor kepala dan saat ini berproses untuk unggul gitu ya. Memungkinkan nggak memungkinkan gitu ya. Yang penting jabatan fungsionalnya itu adalah lektor kepala. Nah, sehingga harapan kami juga ya Bapak Ibu Uswin Nabire sebagai kampus di Provinsi Papua Tengah yang menjadi mitra dari pemerintah juga mau tidak mau kita harus meningkatkan ini gitu ya terkait dengan kualitas prodi. Ya, kualitas dari perguruan tinggi, akreditasi institusi, kita belum bicara tentang institusi lagi, ini akan sangat berpengaruh. Nah, untuk dosen tidak tetap juga sama, Bapak Ibu sekalian memiliki peluang karir yang sama ya terkait dengan hal ini. Nah, secara umum Bapak Ibu sekalian dan saya mohon izin untuk poin ini ya akan saya hold dulu
ya karena untuk Permendikbudristek 44 2024 ini sudah dicabut ya Bapak Ibu sudah dicabut dan nanti akan ada regulasi penggantinya yang kurang lebih bulan depan ya Bapak Ibu Agustus September ini regulasi baru ini terbit gitu ya Bapak Ibu sehingga perubahan-perubahan yang dinamis ini yang sedang terjadi di eh, kita. Nah, tadi terkait dengan proses pembekuan akun, Bapak Ibu sekalian, mohon bagi yang sudah memiliki akun namun terblokir ya terkait dengan akunnya, ya tindak lanjutnya bisa kita selesaikan ya. Nanti koordinasi dengan operator, Pak Anto, Pak Yadi gitu ya, Pak Ali Waromi ya, nanti untuk kita bisa melakukan tindak lanjutnya ya. Kita harus menyurat kepada kementerian untuk kita membukakan akses kembali sistem Bapak Ibu sekalian dan harapan kita dan ini pesan dari Pak Kepala bahwa eh, seluruh dosen ya seluruh dosen itu wajib memiliki akun sistem dan sistemnya itu datanya update ya sekarang ini Bapak Ibu sekalian kementerian sering memberikan hibah-hibah bantuan itu mereka tidak serta-merta langsung menyurat menyeleksi gitu tidak mereka langsung mengambil data dari sistem gitu ya sistemnya langsung diambil gitu ya nah ini kita juga agak sedikit kaget kaget juga ya ternyata ada beberapa perguruan tinggi yang eh, apa kurang aktif, ternyata pelaporannya itu cukup baik gitu ya. Ya, akhirnya mendapatkan hibah-hibah gitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi yang besar gitu, namun pelaporannya tidak kontinu, tidak rapi, tidak baik sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan, akhirnya tidak mendapatkan hibah. Nah, ini mohon ini menjadi persiapan juga ya Bapak Ibu hibah-hibah dari kementerian baik itu hibah-hibah PPPTS, bantuan operasional pembelajaran digital ya ini cukup banyak ya di kementerian Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu berani nggak mengambil peluang-peluang ini untuk bisa mendapatkan hibah-hibah yang katakanlah ini cukup baik ya untuk wilayah Indonesia Timur ya menjadi prioritas namun bagaimana pengelolaan data kinerja kita ya pengelolaan data sistem informasi kita PDDT-nya kita sistemnya kita itu sintanya kita itu dapat berjalan dengan baik. Nah, tindak lanjutnya Bapak Ibu nanti silakan nanti menyurat kepada kita ya segera nanti kita tindak lanjuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tindak lanjut masalah migrasi PDDikti ini ada yang disebut atau manajemen PTK ini ada yang disebut dengan registrasi pendidik baru. Ya. Ini adalah untuk pengajuannya melakukan registrasi dan menyiapkan dokumen-dokumennya. Saya rasa nanti secara teknis ya Pak Yadi nanti yang akan di operator ya yang akan memproses terkait dengan registrasi pendidik baru dan registrasi pendidik baru ini hanya cukup di LLDT, sudah tidak di kementerian. Ya, ini cepat ya Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu masih menunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya sekarang mungkin Bapak Ibu dalam hitungan hari ya, kami mencoba dalam kurang dari 10 hari itu sudah terbit gitu. Malah Pak Kepala minta 5 hari selesai gitu ya. 5 hari selesai ya. Kami coba mengikuti arahan dari pimpinan. Kami 5 hari kalau bisa selesai gitu ya. Untuk pengajuan registrasi baru dan katakanlah dokumennya itu lengkap sesuai dengan ketentuan itu yang akan kami proses. Yang kedua adalah perubahan tipe pendidik. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin nanti diusun harus melakukan ini ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan perubahan tipe pendidik. Fitur ini adalah membantu perubahan tipe pendidik atau dosen dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap, dosen pengajar non-dosen sesuai dengan kebutuhan di perguruan tingginya. Nah, perubahan ini juga harus dilakukan dengan SK dari Pak Rektor, ya Bapak Ibu, SK dari Pak Rektor terkait dengan perubahan yang dosen tetap menjadi dosen tidak tetap dan nanti diajukan itu di Sister. Yang kedua adalah pengelolaan home base pendidik, Bapak Ibu. Home base itu ya ini ya internal dan eksternal ya. Internal itu adalah dalam lintas prodi ya. Misalkan dari prodi manajemen pindah ke prodi akuntansi gitu ya, dari prodi PGSD misalkan pindah ke prodi PPKN dan sebagainya itu secara internal dan secara eksternal itu adalah Bapak Ibu jika ada dosen pindahan dari luar LLDT atau dari dalam LLDT atau perguruan tinggi lain itu termasuk dalam home base eksternal.
Nah, untuk status keaktifan dosen, Bapak Ibu mohon diperhatikan ya. Ini menjadi pekerjaan rumah ya. Harus segera dikliningkan datanya, clear datanya. Kalau dosen aktif ya aktif, kalau tidak aktif ya tidak aktif gitu ya. Artinya supaya jelas terkait dengan ini dan pelaporan juga kinerja di Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire ini juga berjalan cukup baik. Nah, ini adalah terkait dengan manajemen PTK, Bapak Ibu sekalian, ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan hal ini. Dan tugas-tugas kami juga ya, Bapak Ibu sebagai dosen itu adalah sebagai pengguna, LDikti itu adalah sebagai mitra pengguna, sebagai kami, dan ini adalah validasi terakhir. Dan mohon Bapak Ibu sekalian dapat berkomunikasi secara aktif dengan admin PT ya, dan admin kepegawaian sehingga proses pengusulannya ini dapat berjalan dengan baik. Secara teknis nanti Bapak Ibu ini lebih ke teknis saja ya Bapak Ibu sekalian yang harus dilakukan atau menu-menunya apa saja dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu unggah ya terkait dengan hal ini saya rasa ini cukup administratif saja. Nanti Bapak Ibu bisa nanti membaca ya nanti operator juga akan menyampaikan terkait dengan hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Trijaya selaku moderator. Jika nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau diskusi, mungkin saya persilakan kurang lebih mungkin sekitar 15 menit ke depan ya, bisa kita nanti sesi diskusi. Seperti itu, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Trijaya. Ya, oke, silakan Pak Trijaya. Ya, ya, ya. Oke. Yang perlu disiapkan, Pak. Ya. Supaya nanti kami siapkan untuk yang dari lembaga, nanti untuk yang dari eksternal, Bapak Ibu dosen juga bisa menyiapkan secara cepat. Iya, mungkin sementara itu Pak. Ya, oke, baik Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan Pak. Silakan, gitu Pak. Iya Pak, yes. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Ayubi. Selamat siang Bapak Ibu. Eh, Setelah tadi menjelaskan berbagai hal terkait dengan dosen tetap dan dosen tidak tetap, kemudian tadi ada NIDN dan NPDK. Nah, berkaitan dengan NPDK Pak Ayubi tadi sudah disampaikan bahwa NPDK itu akan diterbitkan oleh L2 NIKI, bukan lagi dari kementerian. Nah, kebetulan saya seorang guru. Jadi saya seorang guru, Pak. Kemudian saya sudah punya LPPDK. Nah, kemudian kemarin LPPDK saya dimasukkan dalam sister. Nah, tadi disampaikan bahwa LPPDK akan diterbitkan oleh L2DP. Nah, kemudian sudah sampai saat ini saya sudah mendapatkan sertifikasi guru. Nah, saya paling khawatir dengan LPPDK yang dimasukkan dalam sister itu, ketika nanti ada kemarin data atau sinkron data, nah, akan ada temuan bahwa NPTK itu dipakai oleh kampus misalnya. Apakah itu tidak bermasalah terkait dengan sertifikasi saya yang sudah dapat sekian lama di guru Pak? Nah, misalnya kalau tadi disampaikan bahwa NPTK itu akan diterbitkan oleh L2DT, berarti apakah kami yang sudah dapat NPTK ini, apakah yang guru dosen tidak tetap dapat NPTK juga seperti dan kemudian apakah nanti ada tidak bermasalah dengan NPTK kami yang di guru seperti itu. Oke. Ya, Itu Pak, mungkin terima kasih. ya, ya. Baik Pak. Terima kasih. Tadi saya mohon maaf ya. Di awal saya ada terima tamu koordinasi nih terkait upacara. Jadi pertama gini Pak. Yang pertama satu, Bapak tidak perlu membuat NUPTK.
gitu ya. Satu, tidak perlu membuat NUPTK. Yang kedua adalah status Bapak di kampus adalah sebagai dosen tidak tetap. Itu nanti Pak Yadi ya, tadi Pak siapa? Ya, statusnya adalah sebagai dosen tidak tetap. Identitas NUPTK-nya tetap dari gurunya Bapak, gitu. Tetap dari guru, Pak. Tidak merubah Bapak punya NUPTK, tidak. Namun yang dirubah itu adalah statusnya adalah dosen tidak tetap. Nah, yang Bapak khawatirkan adalah terkait dengan sertifikasi guru saya gitu. Tidak mengganggu Bapak, tidak mengganggu sama sekali. Ya. Sertifikasi guru Bapak tetap berjalan sebagaimana yang Bapak terima saat ini. Yang dirubah saat ini itu hanya status Bapak di kampus yang dulunya dosen tetap menjadi dosen tidak tetap, gitu Pak. Ya, sehingga tidak terjadi double apa itu nanti double data, Pak. Tidak terjadi akun ganda gitu. Istilahnya kalau dari kami ya di sistem itu adalah akun ganda. Ya, sehingga tidak perlu ditakutkan ya, Pak ya, terkait dengan hal ini dan juga mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga gitu ya, agar ini clear jelas ya. Statusnya adalah dosen Bapak Ibu di perguruan tinggi atau maaf di sekolah gitu ya, status NUPTK di kampus itu adalah statusnya dosen tidak tetap. Jadi seperti itu. Nah, nanti Bapak misalkan saya sebagai dosen tetap saya mengajar Pak. Dilaporkan seperti biasanya Pak. Dilaporkan seperti biasanya. Saya nanti membimbing mahasiswa ya dilaporkan seperti biasanya. Tadi kenapa saya tekankan tadi di dalam PD Dikti bahwa seluruh pelaporan PD Dikti harus memperhatikan terkait dengan menu riwayat-riwayat pengajarannya seperti apa Pak. Menu pengajarannya seperti apa ya. Pembimbingan juga harus masuk Pak. Bapak kalau mau ke jenjang fungsional bisa nggak saya Pak ke jenjang fungsional? Bisa Pak. Bapak mau asisten ahli, mau ke lektor gitu ya Pak ya. Mau sampai lektor kepala gitu bisa Pak gitu. Ya, karena nanti Pak kita berbicara terkait dengan kebutuhan akreditasi di perguruan tinggi gitu Pak. Bapak nanti diperhitungkan juga masuk dalam rasio mohon maaf masuk di dalam pemenuhan syarat untuk akreditasi Pak. Kalau misalkan Bapak dosen tetap ya, mohon maaf, dosen tidak tetap telah memiliki jabatan fungsional itu akan memberikan nilai poin tersendiri di dalam prodinya Bapak. Ya, sehingga jelas ya, jelas terkait dengan status Bapak dan nanti mungkin mohon izin akan saya share satu lagi ya, satu slide lagi ya terkait dengan hak dan kewajiban sebagai dosen tetap dan dosen tidak tetap. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Semoga jelas saya menjawab. Ya, ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu, saya persilakan. Nah, kebetulan saya ASN ini di Ya, Dukcapil. mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. agak besar suara. Ya, Ya, silakan Pak. Ya, baik. karena di fakultas Pateksa, Ya, teknologi dan rekayasa, saya di situ dosen dan tidak tetap karena saya seorang ASN. oke, ASN, baik. ya, karena saya dapat info kalau kita sudah tidak bisa mengisi lagi untuk apa sistem dan kerja LDK. LDK. PKD ya Pak ya. KD ya. PKD, Nah, oke. itu seperti Hmm, ya, apakah kita NIDN yang sudah diberikan kan kebetulan saya juga sudah NIDN apakah tidak oke, ada yang menggunakan NIDN atau seperti apa karena oke, kami juga ingin kepastian oke, seperti saya baik. tidak tetap atau cuma dosen tamu atau seperti apa. Ya, baik. Bapak, mohon maaf, Bapak menduduki jabatan di kampus, Pak? Nah, tidak, saya cuma Tidak dosen. ya, baik, oke, baik, baik, baik. Jadi apa yang harus dilakukan gitu ya, Pak ya? Satu, hmm. Berarti nanti Pak Yadi untuk Bapak tadi silakan nanti segera diusulkan untuk NUPTK-nya Pak. Ya, NUPTK. Ya, NUPTK supaya nanti Bapak tetap bisa melaporkan kinerja dosennya Bapak gitu. Nah, nanti terkait dengan ini ya, memang beberapa waktu lalu bagi dosen yang tidak tetap gitu ya, saya sempat memberikan arahan ya waktu itu bahwa
dosen tidak tetap jika dosen itu aktif ya dipersilakan untuk melaporkan BKD. Ya, nanti silakan nanti Pak Yadi ya selaku operatornya itu centang aja Pak. Berarti dia aktif untuk melaporkan BKD gitu. Nah, namun jika itu dosennya itu adalah dosen tetap gitu ya, tak, mohon maaf dosen tidak tetap tetapi tidak aktif di kampus ya, nggak usah dibikinkan plotting untuk pelaporan BKD-nya. Ya, jadi yang harus dilakukan Bapak untuk posisi Bapak adalah NIDN ya, berarti adalah posisi adalah sebagai dosen tetap. Yang harus dilakukan adalah satu Pak, satu ya harus dilakukan Bapak harus melakukan registrasi NUPTK dulu Pak. Nanti registrasi NUPTK Bapak peroleh, nanti Bapak setelah Bapak NUPTK diperoleh, nanti statusnya itu adalah sebagai dosen tidak tetap, Pak. Gitu. Ya, Bapak ingin mengajar di kampus dipersilakan, Pak. Ya. Dengan identitas Bapak adalah NUPTK, tetapi status dosennya adalah dosen tidak tetap. Ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, sehingga nanti Bapak juga bisa karena apalagi di Farpetak itu cukup 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 susah itu dosen-dosennya ya Pak. Mungkin ada Pak Dekannya atau Pak Kaprodinya cukup susah sehingga Bapak statusnya adalah dosen tidak tetap gitu ya. Sekali lagi dosen tidak tetap tetapi Bapak tadi tetap melaporkan kinerjanya. Nanti dirubah ya Pak Yadi ya terkait dengan hal ini ya. Bisa untuk disetting bahwa Bapak wajib melaporkan PKD-nya. Mungkin seperti itu ya Bapak ya. Semoga jelas Bisa, bisa. penjelasan saya. Ya. Oke, Sini. ada lagi Bapak Ibu? Ya, Mbak Yogi, eh, Silakan langsung tanya. nama saya Dugong, saya dosen tidak tetap dari Bapak. Saat ini saya jabat sebagai dekan dan juga ya sebelumnya masa ASN. Jadi memang sudah pernah menjabat jadi kepala dinas itu dari 2017 sampai 2000, kemarin 2005. Sekarang itu sudah nonjok, sekarang jadi dekan. Dan saya tanyakan itu apakah saya bisa usul jadi rektor kepala nanti gantian. Nah, sekarang rektor. Oke, Rektor, ya, baik. dan sudah masa apa jadi rektor itu sudah. Ya. Kalau dosennya saya sudah bergabung dari 2006. Sejak 2006. Itu di apa sebagai apa di jurusan kecamatan. Nah itu saja saya. Ya. Baik, Bapak. Baik, terkait dengan Bapak ya, apakah yang saya bisa tangkap adalah Bapak apakah ingin mengusulkan fungsional setingkat lebih tinggi gitu ya Pak ya, setingkat lebih tinggi karena Bapak sudah lektor gitu ya. Baik, saya mungkin menampilkan satu slide lagi ya Bapak Ibu ya untuk menjelaskan. Untuk kenaikan fungsional ya bagi khususnya bagi dosen tidak tetap Bapak Ibu untuk kenaikan jabatan akademik ini sama seperti dosen tetap ya. Jabatan akademik yang dimaksud itu adalah jabatan akademik dari asisten ahli sampai dengan guru besar Pak ya. Bukan hanya lektor kepala tapi guru besar. Ya, ini dipersilakan Pak. Ya. Namun dengan catatan adalah satu ya bagi yang ingin naik ke dosen tidak tetap ingin ke lektor kepala, satu harus dipemenuhan syarat khususnya harus dipenuhi Pak. Apa syarat khususnya itu adalah satu dosen itu sudah memiliki telah pertama memiliki jabatan fungsional lektor dan itu minimal adalah 2 tahun. Yang kedua adalah dosen itu sudah memiliki sertifikasi dosen. Sekali lagi Bapak Ibu, sertifikasi dosen statusnya adalah dosen tidak tetap. Nah, kalau kita berbicara dengan status dosen tidak tetap ini artinya adalah Bapak Ibu proses sertifikasi seperti dosen-dosen yang dosen tetap, namun pembiayaannya ditanggung oleh perguruan tinggi. Ya.
prosesnya ya kurang lebih kalau tidak salah ya Bapak Ibu kemarin terakhir yang mengikut Cerdas Mandiri itu kurang lebih biayanya 1 juta sampai dengan 2 juta dan itu harus dibayarkan ke PTPS ya ini ini yang harus dipahami. Nah setelah nanti Bapak Ibu memiliki sertifikasi dosen sebagai syarat untuk naik ke lektor kepala satu yang ketiga adalah Bapak Ibu harus memiliki pemenuhan syarat khususnya. Syarat khususnya adalah apa, Bapak Ibu sekalian? Adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Ya, itu silakan. Dan ini akan sangat membantu pada saat nanti ini Bapak Ibu akreditasi di program studinya. Pada saat akreditasi institusi juga akan sangat terbantu sekali jika Bapak Ibu ini sudah bisa lektor kepala. Ya. Peluangnya sama antara dosen tetap dengan dosen tidak tetap peluangnya sama. Namun Bapak Ibu sekalian yang membedakan adalah terkait dengan pembiayaannya. Pembiayaannya itu ditanggung sepenuhnya oleh perguruan tinggi. Ya, ya, ini yang membedakan. Kalau dosen tetap, siapa yang nanggung biaya sertifikasi? Ya berarti negara yang tanggung, gitu ya. Ini yang harus yang menjadi pembeda seperti itu, Pak. Mungkin seperti itu, Pak. Semoga jelas penjelasan saya, Pak. Ya, ya, oke. Silakan next. Terima kasih memberikan saya. Izin nama saya Tuti Dadila. Bapak, saya mau ingin kejelasan. Kemarin itu saya S1 terdaftar NU. Kemudian apakah kemarin saya sudah mengisi data BKD? BKD sudah semua. Apakah S2 saya bisa diupdate begitu? Ya. Mungkin itu dan mohon kejelasannya. Terima kasih Oke. Bapak. Baik, ya terima kasih Bu. Ya, segera aja Bu diupdate di Sister Bu nanti. Ya, diupdate di Sister melalui akun dosen Ibu, nanti divalidasi oleh operator PT ya. Setelah nanti di operator PT ya nanti kami LEDT yang akan validasi. Silakan Bu diajukan Bu. Ya, ya, silakan. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, cerita ya. Ya, silakan Pak Tri. Ya, Ya, baik. Ya. apa yang tadi tentang dokumen yang perlu disiapkan untuk pemutahiran data dokumen. Ya, Oke, baik. berubah statusnya. Terkait Terkait untuk pemutakhiran data dosen ya, eh, ini yang harus disiapkan sebentar ya. Saya masuk ke sister dulu ya. Tapi saya mungkin cepat aja ya, sister. Saya coba pinjam akun tadi. Tadi ya Pak Tri, mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin Pak Yadi saja yang tampilkan gitu Pak Yadi, mungkin bisa dibantu karena saya login belum bisa masuk. Baik, Pak Yogi. Coba saya tampilkan data, Ya, Pak Yogi. silakan. Tadi untuk pertanyaan Pak Tri ya. Ya. Jadi sebenarnya Pak Tri ini apa bisa dilakukan di internal ya. Pak Yadi udah memahami ini ya. Heeh, ya. Mungkin Pak Anto eh, jadikan saya co-host, Kak. Baik, Bapak Ibu, izin yang terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Rektor Uswim, yang kami hormati Bapak Yogi Murwanto sebagai Kabag Umum LLB Wilayah 14, yang kami hormati Pak Trijaya
selaku Kabak Kepegawaian USWIM yang kami hormati Bapak Ibu para dosen eh, dari USWIM Nabire. Izin sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas, Pak. Ya, jelas Pak Yadi. Ya, mungkin dicek yang di kampus. Ya, silakan. Pak Anto, jelas suara saya? Jelas, jelas, jelas banget. Iya, Silakan. izin Pak Tri, eh, saya coba tampilkan data dari riwayat padanan yang disampaikan oleh Bapak Yogi Murwanto, ya. Jadi untuk tampilan data dosen yang ada di menu admin itu ada beberapa dosen yang belum melakukan verifikasi, ya. Dari total dosen USWIM ada 122 ini, ya. Ada sampai saat ini ada 19 dosen yang belum melakukan verifikasi data. Baik, saya akan mulai. Verifikasi data ini Ini Excelnya Pak. dilakukan oleh masing-masing dosen, ya. Pinter. Ya. Nanti akan Ya, terkonek dengan yang ini nggak usah diana Mas. NIK, ya. Ya, nggak NIK tertutup. Bapak Ibu sekalian, ya. Grafikannya Jadi di sama. situ Kalau nanti dia oke, silahkan login sister, kemudian nanti ada verifikasi NIK, silahkan Bapak Ibu eh, sesuaikan NIK-nya yang ada di Dukcapil dengan data Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini ada 19 yang belum terverifikasi, ya. Di antaranya Pak Adrianto Juwandani, Pak Arfanatan Palumpun, Pak Benyamin Karet, Bapak Bowo Siswandoyo, Ibu Deti Sajon, Ibu Erlina Dualembang, Pak Ignatius Endar, Pak Ishak Rian, Pak Johannes Dimara, Ibu Laksmi, kemudian ada Ibu Lisa Paginta, Pak Lusden Samosir, Ibu Mariana, Ibu Marta Pigome, Pak Nikanor Windesi, Bapak Roni Pigome, Pak Samuel Max, kemudian Pak Tom Yawan, dan Pak Seth Kambaro. Bapak Ibu, eh, beliau-beliau ini atau dosen-dosen ini belum bisa melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengisian beban kerja dosen. Sampai saat ini belum bisa kami tugaskan atau eh, untuk mengisi BKD-nya karena beliau-beliau ini belum bisa login, ya. Nanti dari nomor registrasi ini, ya, Bapak Ibu, disampaikan tadi bahwa tidak boleh lagi memakai NIDN, NIDK atau NUP, ya. Jadi nomor registrasi ini beliau-beliau ini nanti setelah login atau verifikasi NIK, nah otomatis nanti akan diajukan ke NUPTK, ya Bapak Ibu. Dan ini tidak boleh lagi memakai NIDN, nanti akan ada registrasi dalam bentuk NUPTK, ya. Kemudian berikutnya, ya, nanti di status ini kami akan memilih, ya, pilihan dosen ini, ya Bapak Ibu. Nanti di sini akan eh, berpindah, ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Yang tampil WA-nya Pak Yadi, Pak. Ya. Ya, sabar Pak. Saya lagi pindah. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan hal tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, tadi yang ditanyakan oleh Bapak CP Raymond, ya, beliau ada beberapa dosen yang saat ini belum melakukan pengisian beban kinerja dosen. Nah, di sini Pak Yogi dan Pak Tri saya laporkan juga, ya, bagi dosen yang tadi mereka tidak bisa login sister, ya. Kemudian inilah dosen-dosen yang sudah login sister dan sudah ditugaskan untuk eh, mengisi beban kerja dosen, ya. Tadi ada 100 102 dosen, Pak Yogi, ya. 102 dosen yang dari USWIM ini sudah
kami tugaskan dari operator ya untuk mengisi beban kerja dosen. Berarti ada 20 dosen yang belum bisa login. Nah, karena mereka belum melakukan verifikasi data ya berkaitan dengan data NIK. Baik, di antara dosen-dosen ini ya sampai saat ini ada beberapa dosen yang sudah dinilai oleh asesor dan ada juga yang belum melakukan aktivitas pelaporan beban kerja dosen. Di antaranya yang di sini adalah yang warna merah ya, status pengisiannya ya Bapak Ibu. Ada nama-nama, kemudian status pengisiannya yang warna merah ini belum melakukan aktivitas sama sekali. Di antaranya ada Filipus Magai ya. Kemudian ada Pak Olvin Munde, kemudian Semi Weya, Ibu Masniar, kemudian izin Pak Yogi, ini Pak Yohanes Buramila ini yang kemarin saya ada sampaikan ada sedikit trouble dengan sisternya, tapi di laporan BKD-nya beliau sudah lengkap Pak Yogi, Pak Tri. Kemudian ada Avrelia Mopu, kemudian ada Pak Supardi, ada Mary Hartini Lidan, kemudian Meli Kayu Katui, kemudian Felix DGI, ya, kemudian Suryanti Mangalo, kemudian Ance DGI, ada Christophorus Mikael, kemudian Pak Christian Paul Raymond, ya, izin Pak Christian Paul Raymond sebenarnya beliau bisa ya mengisi beban kerja dosen, nanti disesuaikan dengan tridharmanya, yaitu unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian, ya. Kemudian ada Refli J. Umpel, kemudian ada Everly Titalay, ini belum mengisi yang warna merah. Kemudian ada Ricky Yedinar, kemudian ada Tam Kim Hua Worabai, kemudian ada Randy Carlo versi Warisa, Hendrik Natop 3, ini Pak Petrus Yaimo yang Bapak Dekan. Kemudian ada Velogau, Henci Melkia Sunaki, ya. Izin Bapak Ibu sekalian, inilah dosen-dosen yang belum melakukan aktivitas pelaporan beban kerja dosen sampai saat ini. Ya, eh, Bapak Yogi, izin untuk dosen sertifikasi semua sudah mengisi data sesuai dengan Tridharma dan sudah dinilai oleh asesor. Mungkin pada hari ini saya akan rekap data dan mengirimkannya nanti setelah di cross check dari kepegawaian. Kemudian apabila ada perpanjangan waktu, tadi sampaikan Pak Yogi sampai tanggal 31 Agustus bagi dosen yang non sertifikasi, ya nanti eh, kami mohon Bapak Trijaya untuk mengajukan surat atau permohonan supaya semua eh, dosen tetap maupun tidak tetap yang ada di USWIM bisa melakukan pengisian beban kerja dosen. Ya, Eh, mungkin itu saja Pak Yogi dan Pak Tri laporan dari data kami. Ya, oke. Baik ya, terima kasih Pak Yadi ya. Memang terkait nanti prosesnya ya Pak Tri nanti akan dilakukan di internal perguruan tinggi ya terkait dengan dokumen-dokumen nanti sebenarnya sudah ada di sistem ya terkait dengan format dan sebagainya Pak Tri. Nanti bisa dikoordinasikan ke Pak Yadi ya. Nanti terkait dengan pembukaan periode BKD Pak Yadi memang nanti kita akan tutup dulu ya sementara ya untuk pelaporan BKD kita konsen dulu untuk pembayaran tunjangan Serdos. Karena saya udah dikejar-kejar ini tanggal 20 sudah harus bayar ya karena uangnya sudah ada di apa di anggaran kita untuk pencairan di bulan ini ya sehingga nanti harus kita segera tindak lanjuti ya terkait dengan hal ini. Mungkin itu Pak Tri mohon izin saya persilakan dilanjutkan jika mungkin ada pertanyaan lagi mungkin satu aja mungkin silakan.
Oke. Ya, silakan Pak Tri. Mungkin. Dan tidak tetap apakah sekiranya nanti peran alih fungsi karena itu juga sudah sampai informasi juga pernah disampaikan oleh Pak Angkawan Ya, baik. pada kesempatan Ambar, kira-kira dosen tidak tetap itu juga punya kesempatan untuk alih fungsi Pak. Baik, sebentar. Terkait dengan alih fungsi, Pak, nanti mohon izin di ini dulu ya. Kak, saya belum bisa menjelaskan secara teknis ya terkait dengan hal ini. Apa? Nah, ini terkait ini mungkin kita dalam sesi terpisah dulu ya, Pak Tri ya, terkait dengan hal ini karena ada beberapa usulan kita yang saat ini memang masih tertahan di Sesjen, Pak, di Sesjen yang saat ini memang masih membutuhkan kajian mendalam dulu, Pak, kajian yang mendalam terkait dengan hal ini. Mungkin seperti itu ya, Pak Tri ya. Ya. Ya, jadi mohon izin saya secara ini saya belum berani menjawab terkait dengan hal ini. Namun ya nanti kita ada mungkin sesi tersendiri ya terkait dengan hal ini. Mungkin seperti itu Pak Tri. Ya. Baik, izin Pak Yogi. Baik, mungkin Pak Tri, Pak Yogi izin. Silakan Pak Geri. Ya, baik mungkin Pak Trijaya, saya izin saya tampilkan eh, berkaitan dengan perubahan tipe dosen, ya. Ya, izin Pak Yogi dan Pak Trijaya. Ini adalah nanti apabila perubahan tipe dosen berkaitan dengan surat dokumen-dokumen, ya kelengkapan dokumen, nanti kita akan eh, saya sebagai admin ya akan masuk di perubahan tipe dosen atau pendidik, ya, di mana di dalam perubahan ini ya sebagai contoh kami akan mengklaim ya atau melakukan perubahan tipe dosen ya. Contoh saja ada eh, Pak Setkam baru ya. Pak Setkam baru ini statusnya nanti kita akan ubah sesuai dengan tipe dosen ya. Nah, di sini ada status ikatan kerja yaitu ada dosen tidak tetap ya. Beliau ini berubah secara otomatis ya yang berkaitan dengan ikatan kerja ya. Kemudian nanti opsinya ya, saya akan mohon bimbingannya Pak Yogi ya. Di sini ada tipe data, ada aparatur sipil negara atau ASN dan non ASN. Nah, apabila saya pilih ASN ya, ini berarti berkaitan dengan verifikasi NIK Bapak Ibu sekalian. Ya, verifikasi NIK begitu. Kalau saya pilih tipe non ASN, berarti ada beberapa dokumen yang nanti akan dilengkapi. Contoh saja di sini status ikatan kerja adalah dosen tidak tetap. Ya, dosen tidak tetap di sini nanti akan kami pilih non ASN, begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ya saya simpan. Oke, berarti ada izin Pak Yogi ya. Kalau saya simpan ini tidak terdapat perubahan tipe data. Pengajuan tidak dapat dilakukan karena tidak ada perubahan data pada dosen. Nah, berarti nanti di setiap dosen itu harus melakukan mengecek kembali dulu data-data yang ada di sistem masing-masing.
Seperti itu, ya. Mungkin nanti akan lebih lanjut, eh, Bapak Ibu dosen harus tetap melakukan dulu perubahan data yang ada di sistem masing-masing. Seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Pak Trijaya. Nanti lebih lanjut kita akan koordinasi berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya, oke. Ya, cukup, 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 cukup jelas ya, Pak Tri ya. Terkait dengan teknisnya nanti bisa dikoordinasikan ke Pak Yadi ya untuk ini. Ya, mm, oke. Mungkin itu dari saya dan saya mohon izin Pak Tri, jika tidak ada lagi, saya mohon maaf ada rapat dengan pimpinan dan saya mohon izin undur diri dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu dan mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Ini adalah regulasi yang harus kita taati bersama ya Bapak Ibu terkait dengan hal ini sehingga nanti secara internal Bapak Ibu bisa melakukan proses identifikasi, verifikasi sesuai dengan kriteria atau panduan-panduan yang sudah kami sampaikan dan mohon izin segera dapat ditindaklanjuti ya Bapak Ibu dan kita akan sangat mendorong peningkatan-peningkatan karir dosen, peningkatan-peningkatan kompetensi dosen dan kan senantiasa kita akan lakukan pembenahan perbaikan-perbaikan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya mohon izin undur diri terlebih dahulu. Mohon izin, mohon maaf karena ada rapat dengan pimpinan yang harus ada hal urgent yang harus segera kita tindak lanjuti di tingkat LLDT. Mungkin seperti itu Pak Tri. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Assalamualaikum Pak Yogi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima baik. kasih Pak Yogi. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dengan Pak Yadi ya terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih. Ya. Saya mohon izin live. Ya. Pak Yadi. Pak Yadi mungkin ada yang disampaikan sebelum kita tutup. Ini juga Pak Yadi mungkin Pak Riki mau bertanya, mungkin bisa Pak Yadi menjelaskan sedikit. Ya, Terima kasih Pak Jadi, selamat siang. Ya, Pak Jadi, baik, selamat. pertanyaan kami ASN dosen tidak tetap, apakah di momen kesempatan ini mungkin sudah ada gambaran tentang kami untuk bisa pengurus sektos seperti itu, apakah memungkinkan? Terima kasih. Baik, izin. Terima kasih Bapak Riki. Tadi berkaitan dengan pengurusan Serdos ya. Izin Pak Anto. Ya betul Pak. Jadi yang ASN, yang dosen tidak tetap ASN, apakah bisa untuk mengurus Serdos yang berkaitan tadi regulasi yang dikatakan Pak Yogi, bisa namun untuk dikembalikan kepada perguruan tinggi, mungkin penjelasan yang lebih ini mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Terima kasih ya untuk pertanyaan Pak Riki. Bapak Ibu sekalian, ya, tadi dijelaskan oleh Pak Yogi bahwa untuk status dosen tidak tetap, ya, dosen tidak tetap itu boleh mengurus sertifikasi dosen. Tetapi dengan ketentuan bahwa pembayaran sertifikasi dosen itu dibebankan kepada perguruan tinggi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dibebankan kepada perguruan tinggi. Nah, apabila dibebankan kepada perguruan tinggi, berarti harus ada komitmen dari perguruan tinggi untuk siap atau tidak. Begitu. Ya, karena jangan sampai ke depan Bapak Ibu yang dosen PNS yang sertifikasi apabila tidak menerima tunjangan sertifikasi nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari. Nah, ini akan dievaluasi kembali nanti Pak Trijaya akan berkoordinasi dengan pimpinan dan yayasan seperti itu. Karena apabila sudah melakukan atau sertifikasi ya, sertifikasi dosen berarti perguruan tinggi dan yayasan harus siap membayar itu. Nah, regulasi itu atau kebijakan itu nanti dikembalikan ke tingkat pimpinan perguruan tinggi ya. Memang semua dosen ya berhak tadi bahwa dijelaskan bahwa kalau dosen tetap yayasan semua berkaitan dengan pembayaran sertifikasi itu dibebankan kepada negara. Ya, tadi persyaratannya adalah mereka harus punya jabatan fungsional, kemudian
eh, paling tidak pengisian beban kinerja dosen atau BKD itu 4 semester ya, tidak terputus, kemudian memiliki pekerti ya. Nah, itu akan diproses sesuai dengan regulasi yang ada ya, regulasi yang ada sama dengan dosen yayasan ya. Tetapi bedanya adalah tentang tingkat pembayarannya atau di pembayarannya. Nah, inilah yang kita belum bisa eh, memutuskan karena harus melalui proses di tingkat yayasan maupun di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Memang semua dosen ya, seperti tadi pertanyaan Pak Dekan Fapertanak, apakah saya bisa mengajukan lektor kepala ya? Itu juga boleh, tetapi syarat menjadi mengajukan lektor kepala itu harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Ya, sertifikat pendidik itu berarti harus sudah tersertifikasi sebagai dosen. Seperti itu Bapak Ibu ya. Eh, Mungkin seperti itu saja Pak Anto. Silakan mungkin Bapak Ibu masih ada yang perlu ditanyakan. Pak Tri, silakan. Kalau itu kita hanya fungsional satu. Yang kedua, LKD-nya 4 semester terakhir harus memenuhi, tidak boleh jalan. Nah, ya. Tapi kalau mau satu kali berarti standar awalnya ya, standar awal. Untuk itu mohon dipastikan ya LKD selalu memenuhi ya. Ya, terakhir. Oke, kemudian misalnya dalam satu skenario memenuhi syarat yang ada di maaf, Tri saya tanya lagi, mungkin dengan Pak Suryadi karena kami kan dari Matrixan kemarin waktu itu sempat rapat ya, kalau yang ASN kan tidak perlu mengisi LKD, jadi sifatnya kita seperti honor saja, sehingga kita tidak mengisi itu yang BKD. Nah sekarang tadi dapat informasi dari Pak Yogi kalau dosen tidak tetap juga bisa dapat transfer terus catatan dari Pak Tri sampaikan bisa sesuai dengan memenuhi pada jabatan fungsinya. Nah itu kira-kira sebenarnya apakah masih bisa kita mengisi yang tadi akan dibuka lagi kembali ataukah kita menunggu di periode berikutnya seperti itu. Nah ini yang mungkin ada kejelasan supaya jangan sampai kita akhirnya informasi yang disampaikan tidak sama dengan tadi seperti dengan Pak Yofi tadi sampai akhirnya kami juga merasa berarti kami cuma hanya karena kalau tadi kita harus ada rekomendasi dari pimpinan surat izin. Nah, saya sempat sampaikan ke pimpinan saya, mereka juga tanya atas dasar apa saya memberikan izin untuk bisa mengajar di kampus tersebut. Nah itu juga jadi kendala. Saya juga bingung mau bilang bagaimana karena kalau misalnya surat masuk dari pimpinan yang memberikan izin tanpa ada dasar juga kami juga tidak bisa dikasih izin begitu. Itu yang mungkin bisa dibicarakan secara internal. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya sudah Pak Raymond ya. Baik, baik, baik. Izin. Mas Yadi mungkin saya mau izin ya, sampaikan dulu. Ya, Silakan Bapak Tri. ya sebelum ada surat ini tentang pembenaran data yang kemudian ya, terjadi cuma status untuk sekalian, maka ada 2 dosen ya yang melakukan verifikasi itu yang dibutuhkan untuk dosen bertemangan sebuah. Nah, ketika waktu itu terus tidak wajib untuk melakukan MKT karena ada tetapi bersyukur kemarin kita juga menyampaikan yuk kita ini. Nah ini mengakibatkan hasil lagi. Nah akhirnya Pak Yadi juga melakukan perintah istilahnya, kemudian bisa terbuka lagi. Nah, kemudian wajib, tidak wajib karena sanksinya menjadi religius tetap wajib untuk melaporkan LKD.
Ya kan berarti kurang dengan persyaratan. Saya sudah tadi kan, ya yang syarat yang harus kalau KP 4 kali berputar. Ya barangkali itu. Ya mungkin saya tidak tahu ya regulasinya seperti apa kalau kemarin ada yang menyatakan tidak wajib KP itu ketika sudah dibutuhkan. Kalau belum ya tidak. Nah ini kan sudah hanya merubah status saja. Hak-haknya tadi kan sudah disampaikan sama kan. Iya, barangkali itu saja. Ya. Itu bisa diikuti saja lah panjang pasti. Iya. Apa itu bicara dengan apa yang bisa dilakukan. Barangkali kalau sudah tidak ada, iya. Cuma sebelum tadi itu kecil, bagi saya dapat pesan. Khususnya untuk bapak-bapak bintang. Karena tadi disampaikan untuk dokumen yang dipakai sudah menggunakan dan buku. Saya mohon buktikan, maksudnya banyak pilihan dulu. Ya, karena apa? Beliaunya itu juga akan memberikan hukuman yang sangat, ya, sangat urgen dari jasa. Ya, jasa nanti itu tidak dapat. Ya, tolong nanti cek sistemnya. Jadi kalau belum enggak segera mengajukan bagaimana kita. Ya, barangkali pertemuan kali ini saya di sini terima kasih atas pembinanya. Saya tuan pemandu apabila ada kekurangan dan warna yang susah-susahnya. Pak Tri, izin boleh saya tambahkan Pak Tri sebelum ditutup? Ya, silakan Pak. Pak Tri izin boleh? Silakan menjadi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Menjawab pertanyaan dari Pak CP Raymond ya berkaitan dengan pengisian beban kerja dosen ya. Eh, Sebelumnya regulasi demi regulasi itu saya dengan Pak Tri mengikuti dari awal. Memang eh, saat tahun 2024 apabila bagi dosen-dosen yang belum melakukan verifikasi data ya, sebagian akun sisternya akan di-close ya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dari data-data dosen ini nantinya akan berkaitan dengan pembayaran sertifikasi dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pembayaran tukin dosen atau tunjangan kinerja dosen ya. Di saat ini di USWIM itu ada 9 dosen eh, PNS dosen DPK yang harus dibayarkan tunjangan kinerja dosen. Nah, berkaitan dengan itu ya Bapak Ibu, kenapa eh, beban kerja dosen sementara itu ada beberapa yang dinonaktifkan tidak bisa ya. Kenapa? Data Bapak Ibu yang sudah verifikasi itu akan terbaca sebagai dosen PNS. Padahal di data kementerian yang ada di USWIM itu yang ada dosen DPK itu 9 dosen saja. Nah, inilah kenapa saya ikuti yang menjadi dasar bahwa harus ada verifikasi data. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berkaitan dengan laporan BKD atau beban kinerja dosen ya. Saat ini eh, pembukaan periode semester genap tahun 2024-2025 ya, terutama untuk dosen-dosen sertifikasi, pembayaran dosen-dosen sertifikasi itu berakhir pada tanggal 13 Agustus 2025 atau hari ini ya. Nah, tadi disampaikan Pak Yogi bahwa setelah ini di-close, maka akan dilakukan rekap data bagi dosen-dosen yang berhak menerima tunjangan sertifikasi. Nah, setelah itu, tadi disampaikan Pak Yogi bahwa dari eh, PTS atau perguruan tinggi nanti boleh menyurat ya, boleh menyurat ke LLDT untuk membuka kembali periode bagi dosen-dosen non serdos untuk melengkapi beban kinerja dosen atau BKD-nya ya. Itu tadi kalau saya catat bahwa bisa di-close sampai tanggal 31 Agustus 2025 ya.
Nah, kami mohon nanti setelah saya rekap hari ini, ya di bagian kepegawaian itu ada beberapa dosen yang belum sama sekali mengisi beban kinerja dosen. Nanti mohon kerjasamanya bagi kepegawaian, Bapak Bapak dan Ibu Dekan, ya untuk meneruskan bahwa paling tidak eh, semua dosen-dosen USWIM harus harus melakukan eh, pengisian beban kinerja dosen. Kenapa? Bapak Ibu, kembali kita flashback bahwa di tahun 2026 nanti, ya 2026 ada beberapa program studi yang eh, mempersiapkan untuk akreditasi program studi. Ya, jangan sampai di unsur dosen, terutama Tridharma pada pelaporan beban kinerja dosen, nanti ada yang kosong. Nah, kenapa? Kalau ada yang kosong, berarti nanti akan tidak akan ada nilainya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang menjadi prioritas bahwa semua dosen yang ada di home base itu wajib mengisi beban kinerja dosen. Ya, Bapak Ibu, silakan koordinasikan dengan kepegawaian ya. Pengisian beban kinerja dosen ini sekarang izin semua harus lengkap berkaitan dengan Tridharma yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian. Bahkan saat ini diwajibkan semua dosen harus yang pertama unsur pendidikan izin Bapak Bapak Dekan sudah eh, mengikuti standar ya standar administrasi itu yang ditentukan oleh SPMI standar penjaminan mutu internal yaitu berkaitan dengan yang pertama itu ada nanti kontrak dosen, kontrak mahasiswa, kemudian ada RPS, kemudian ada nilai, kemudian ada absen mahasiswa, ya, saat UAS, saat MIT, ya, itu semua harus ada dan itu harus dilaporkan. Kenapa? Kalau tidak nanti akan menjadi kendala, ya, kendala buat kita semuanya, terutama untuk dosen. Yang berikutnya di unsur penelitian, ya, Bapak Ibu sudah harus wajib menerbitkan jurnal, ya. Paling tidak sekarang standar atau minimal adalah jurnal Sinta 6. Sinta 6 itu sudah terindeks atau terakreditasi Sinta. Seperti itu, Bapak Ibu semuanya, ya. Paling tidak harus ada itu, wajib. Kemudian pengabdian pada masyarakat. Ini juga harus ada dokumennya, ya, Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan beban kinerja dosen, ya nanti Bapak Ibu sekalian, ya eh, dari 122 dosen yang ada di USWIM, ya paling tidak semester ini kalau boleh kita di antara 90% ya supaya kita juga ada peningkatan. Ya, nanti izin Pak Tri kalau memang ada dosen-dosen yang sudah tidak aktif lagi, nanti membuat surat pengantar dan lain sebagainya ya. Apakah dosen ini nanti tetap harus mengajar jadi dosen home base ataukah nanti sementara harus dibekukan akun sisternya. Seperti itu Pak Trijaya. Kenapa? Kalau seperti itu berarti nanti berkaitan lagi dengan rasio dosen yang ada di masing-masing program studi. Seperti itu Bapak Tri. Jadi Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya supaya apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa kita eh, menjadi perguruan tinggi yang unggul. Terutama tadi sampaikan tahun 2026, 2027 baik perguruan tinggi atau program studi itu sudah mengajukan reakreditasi di masing-masing fakultas dan program studi. Ya, jadi kemudian untuk Bapak Dekan nanti sudah wajib memakai NUPTK sebagai penulisan di ijazah, Bapak Ibu sekalian. Jadi seluruh administrasi yang berkaitan dengan NIDN nanti akan diganti dengan NUPTK. Ya, mungkin Pak Tri itu saja sedikit tambahan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Iya, dari Mas Rahman, Mas Efri, sekalian yang nanti ada istilah yang sekali lagi kita
Selamat siang.